Beginilah suasana saat seorang ibu rumah tangga di kota Bima, Nusa Tenggara Barat meluapkan emosi pada pemilik swalayan karena kesal terlanjur mengkonsumsi Oreo mengandung babi yang dijual di retail ini. Aksi Anissa Puspitasari terjadi di depan pemilik swalayan disaksikan petugas pos pengawasan obat dan makanan POM Bima dan aparat keamanan. Ibu rumah tangga ini mengaku secara tak sengaja mengkonsumsi sereal Oreo yang mengandung babi yang disimpan dalam rak yang sama dengan makanan lain di swalayan tersebut. Oreo yang belakangan diketahui mengandung babi ini diketahui Anissa setelah anaknya memperhatikan label dalam kemasan makanan. Emosi pegawai salah satu instansi ini meletup karena mestinya makanan mengandung babi tidak disimpan di rak yang sama dengan makanan lain. Pihak pemilik swalayan pun tidak menampik telah menjual Oreo yang mengandung babi. Sang pemilik mengaku tidak sengaja mencampur barang yang dijual karena hanya memperhatikan masa kadaluarsa di kemasan, sehingga tidak dipisah dengan sejumlah barang lain. Selain 5 kotak Oreo yang mengandung babi yang dijual dalam satu rak dengan barang lain, petugas keamanan dan pihak pos POM Bima menemukan sejumlah makanan yang hanya berlabel BP POM. Sejumlah barang yang berasal dari luar negeri ini dipasok pemilik swalayan dari supplier di Surabaya. Sementara itu, pihak pos pengawasan obat dan makanan Bima menjelaskan, sesuai penelusuran dan pengecekan, Oreo yang dijual swalayan Marina Mart Kota Bima masih memiliki izin edar. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, makanan yang mengandung babi dapat dijual di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan seperti pencantuman label mengandung babi ditulis warna merah. Selain itu, pihak retail tetap berkewajiban memisahkan barang yang mengandung babi dengan jenis makanan lain dan disertai penandaan yang jelas. Kebetulan anak saya mengambil barang itu di area sereal Coco Crunch yang produksi dari Nestle. Jadi dicampur di situ dengan produk yang biasa anak saya beli. Satu, sudah mematahkan pembicaraan Bapak tadi yang bilang ada regulasi untuk penjualan seperti itu. Itu di order dari Surabaya, Pak. Di bagian tiket sereal Coco Crunch itu dia pajang. Kita nggak tahu kalau itu ada mengandung babi. Soalnya saya cek, cuma lihat barang expirednya, apa kemasannya rusak apa enggak, saya nggak lihat lagi itu ada. Kalaupun ada kan nggak mungkin kita jual. Tapi itu nggak dikasih tahu sama manajer atau yang punya pemilik toko itu? Mereka juga nggak tahu, Pak. Kalau itu ada mengandung babinya. suppliernya tidak diinfo, Pak, di Surabaya. Tidak diinfo? Ya, bahwa ini barang mengandung BABI. Iya. Nah, saya tidak menyangka kalau sereal ini ada mengandung barang itu. Oke. Kita pikir karena ini hanya sereal biasa, Oreo biasa, sereal seperti Coco Crunch. Dari pihak Surabaya tidak info. Dan kemudian waktu barang datang, kita tidak mengecek di sisi kotaknya. Kita hanya mengecek dia punya kondisi kotak masih bagus, tidak tersobek, tidak penyet, dan tanggal expired. Kita dicek hanya lihat tanggal expirednya saja, Pak. Karena itu barang stikernya itu di sampingnya kita tidak melihat. Komposisinya itu waktu suppliernya itu udah bilang di komposisinya itu tidak mengandung ada produk. Setelah kami cek di web cek Bepom, produk tersebut masih berlaku izin edarnya. Ya, Pak, ya. Yang kedua, menurut peraturan Kepala Badan POM terkait dengan label dan luas iklan, pengawasan iklan, serta cara retail pangan yang baik tahun 2011 menyampaikan bahwa produk pangan olahan dapat mengandung babi, ya, dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satunya yang diatur adalah adanya pelabelan seperti ini, ya, mengandung babi, ya. Dan produk ini setelah kami evaluasi, produk ini memenuhi ketentuan persyaratan label. Karena produk pangan olahan bisa beredar di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 itu harus memiliki izin edar. Dan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan tahun 2011 terkait dengan cara retail yang baik,
bahwa produk yang mengandung babi bila mana diperjualbelikan di sarana harus dipisahkan dari tempat produk yang lain dan dengan penandaan yang jelas seperti itu. Buntut peristiwa ini, pemilik swalayan dan Dinas Koperinda Kota Bima pun membuat kesepakatan menutup sementara retail ini untuk menghindari permasalahan yang tidak diinginkan. Dari Kota Bima, Marcel Putra, TV 11 melaporkan.